Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul abada. Alhamdulillah, pada hikmah senja kali ini saya akan menyampaikan tentang pertolongan pertama dikala iman ngedrop melanda, terkhusus bagi para muslimah ya. Nah, bagaimana sih cara kita, apa yang harus kita lakukan ketika iman kita tuh sedang ngedrop, ketika kita tuh lagi merasa futur. Nah, ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan ketika kita sadar bahwa iman kita sedang ngedrop. Apa sih yang pertama? Nah, yang pertama itu adalah kita tahu pada hakikatnya iman itu yazid wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah karena ketaatan dan juga berkurang karena kemaksiatan. Nah, karena kita tahu bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, kita harus tahu nih, karena kenapa sih kita berkurang? Oh, berarti karena maksiat. Kita cek kemudian maksiat apa sih yang udah kita lakuin sehingga kita merasa diri kita itu futur. Kita cek faktor-faktor apa aja yang bisa membuat iman kita naik dan faktor-faktor apa aja yang bisa membuat iman kita turun. Karena ketaatan dan juga kemaksiatan itu punya teman-teman nih. Ketika kita mendekati mereka, ketika kita mendekati ketaatan, ketika kita mendekati kemaksiatan, mereka akan membuat teman-temannya. Seperti kalau di sosial media, kalau misalnya kita nonton YouTube, kita nonton satu video YouTube, nanti akan muncul nih rekomendasi-rekomendasi YouTube lain atau rekomendasi-rekomendasi video serupa yang sama seperti yang kita tonton. Seperti hanya dalam hidup, ketika kita mendekati kebaikan, nanti akan ada kebaikan-kebaikan lain yang mengikuti. Ketika kita melakukan kemaksiatan, nanti meskipun maksiat yang kita lakukan itu kecil, nanti akan ada maksiat-maksiat lain yang mengikuti. Yang kedua, kita bisa cek kondisi hati kita sehat atau tidak. Kita cek dalam hati kita apakah sedang ada penyakit hatinya, seperti iri, dengki, ujub, atau kita sedang mudah tersinggung karena perkataan orang. Kita cek kembali niat kita, apakah kita beribadah kepada Allah itu karena hanya ingin dilihat orang atau karena ingin dilihat manusia. Karena kalau misalnya kita hanya ingin dilihat manusia, kita akan capek sendiri karena yang maju itu amarah, karena yang maju itu hawa nafsu. Kita pengen buktiin ke orang lain kalau kita tuh, oh ini loh aku yang rajin ibadah, oh ini loh aku yang tilawahnya paling banyak. Nah, kita cek kembali, kita murnikan niat kita sehingga niat ibadah kita hanya tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, cara mengecek iman kita ngedrop itu sebenarnya karena emang benar-benar ngedrop atau cuma termakan ekspektasi. Kadang kita sudah berusaha, kita sudah beribadah banyak, kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, namun Allah belum saja kunjung mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya kita termakan ekspektasi, ya Allah, aku udah ikhtiar, tapi kenapa aku belum dapat hasilnya? Aku udah mencoba untuk memperbaiki diri, tapi kenapa aku masih gitu-gitu aja? Padahal pada hakikatnya Allah itu menilai usaha seseorang itu dari prosesnya, bukan cuma dari hasilnya. Begitu pula kita harus membenarkan mindset kita untuk menilai sebuah usaha itu dari prosesnya, bukan hanya dari hasilnya. Jadi kita nikmati aja prosesnya, berlelah-lelah, kemudian kita ikhtiar yang banyak, kemudian terus berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan proses kita menuju lebih baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika iman kita ngedrop saat kita selesai atau sedang dalam masa haid? Nah, secara fikih, haid itu memang sedang sakit. Kondisi perempuan itu sedang sakit, sedang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan ibadah. Namun sebenarnya dari sini mindset kita itu harus dirubah, bahwasanya haid itu adalah pekerjaan mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslimah. Pekerjaan apa? Pekerjaan peradaban. Kenapa dinamakan pekerjaan peradaban? Tidak ada satu muslim pun di dunia ini yang dapat udzur sholat. Meskipun dia sedang sakit, dia tetap harus mengerjakan sholat meskipun dalam keadaan berbaring. Namun muslimah ketika dia sedang haid, dia boleh tidak sholat. Sebegitu besarnya pekerjaan itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah yang begitu besar kepada tiap muslimah. Sama seperti wanita yang baru saja melahirkan, dia dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk nifas selama 40-60 hari. Karena dia baru saja selesai menuntaskan pekerjaan peradaban, yaitu merawat bayi yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa. Saat kita haid, kita tetap bisa melakukan amal soleh apapun kecuali ibadah mahdhah.
ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, kemudian saum, kemudian haji, kita dilarang melakukannya. Tapi masih ada banyak aktivitas-aktivitas dan amal soleh lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita sedang haid. Seperti apa? Seperti zikir pagi, zikir petang, kemudian membaca buku, kita menimba ilmu, kita menghadiri majelis ilmu, kemudian kita mengerjakan proyek-proyek amal soleh bersama teman-teman kita. Karena ketika kita sedang haid, berarti kita sedang mendidik rahim kita agar siap menjadi tempat tumbuhnya generasi-generasi muslim dan muslimah yang hebat di masa depan. Semoga kita bisa melatih diri kita, bisa sekuat teladan-teladan muslimah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti Bunda Khadijah, Bunda Asiyah. Baiklah pemirsa Hikmah Senja, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.